Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K rekan-rekan ya. Lebih tepatnya P3K tahap 1, tahap 2, dan 3. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info intinya. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan rekan-rekan ya. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan dan di sini admin melihat ada yang menarik untuk dibahas sebagai pembuka di video ini rekan-rekan ya. Nah, di sini jika baru masuk Dapodik 2021 tapi TMT di Dapodik 2017 ikut prioritas atau umum Pak? Nah, sebelumnya 2 jam yang lalu juga ada yang bertanya, gimana solusinya jika guru aktif sejak tahun 2016 sampai sekarang tapi baru masuk ke Dapodik di tahun 2020? Mohon solusinya agar masuk prioritas 2 atau 3 karena SK pembagian tugas udah ada sebuah dari dulu rekan-rekan ya. Jadi intinya dua peserta ini berdasarkan TMT ada yang dari 2017, ada yang 2016 dan ada yang masuk di Dapodik 2021 dan ada di 2020. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini rekan-rekan ya, admin sudah mendapatkan informasi resmi daripada Kemendikbud. Nah, ini jawaban daripada pihak Kemendikbud rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini admin mempertanyakan, Assalamualaikum, izin bertanya, jika TMT 2016 tapi baru masuk Dapodik 2021, apakah saya masuk kategori prioritas 3? Rekan-rekan ya. Nah, di sini jawabannya, selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan uji. Bagi peserta yang baru masuk Dapodik, maka di sini termasuk dalam kategori pelamar umum. Rekan-rekan ya. Untuk kategori prioritas 3 merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun pada data Dapodik. Rekan-rekan ya, memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun pada data Dapodik. Nah, di sini admin kembali bertanya, artinya TMT Dapodik harus minimal ya, ini 3 tahun untuk masuk prioritas 3, Bu. Nah, atau apalah bahasanya seperti itu rekan-rekan ya. Ini admin ingin memperjelas saja yang 2016 ini. Nah, di sini ada jawaban. Selamat datang di layanan Kemendikbud dengan uji. Terdaftar di Dapodik paling rendah 3 tahun karena hal ini sesuai dengan Permenpan nomor 20 tahun 2022. Nah, di sini admin mendapatkan jawaban lebih mencerahkan lagi. Nah, di sini admin kembali bertanya, tidak dilihat berdasarkan TMT ya, Bu. Nah, kebetulan di sini dijawab oleh Pak Peri. Selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Peri. Dapat kami informasikan untuk seleksi P3K 2022, maka, nah di sini dikatakan maka tidak melihat TMT dan yang menjadi acuan adalah masa kerja yang dilihat dari 3 tahun kumulatif terdaftar aktif di Dapodik. Rekan-rekan ya. Jadi ini tidak dilihat berdasarkan TMT-nya rekan-rekan ya. Jadi sesuai penanya tadi itu tidak dilihat TMT-nya seperti itu rekan-rekan ya. Tapi dilihat berdasarkan masa kerja di Dapodik secara kumulatif. Rekan-rekan ya, seperti itu. Jadi semoga saja rekan-rekan yang pernah bertanya seperti ini, yang baru sempat admin dapatkan infonya, semoga saja lagi menonton sehingga tercerahkan. Di sini admin tinggal menjawab jawaban yang sangat mencerahkan. Terima kasih Pak Peri. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi intinya tidak melihat berdasarkan TMT. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu TMT-nya 2010 tapi baru masuk di Dapodik 2021 atau 2020 dan secara kumulatif tidak mencapai 3 tahun, maka peserta tersebut tidak masuk dalam kategori prioritas, tapi masuk dalam kategori pelamar umum rekan-rekan ya. Nah, seperti itu rekan-rekan jawaban daripada pihak Kemendikbud Ristek. Oke, selanjutnya kita ke info yang lain. Selanjutnya di sini admin mendapatkan informasi dari salah satu provinsi. Nah, tepatnya di sini dari Tanjung Jabung Jabar Barat ya, mohon maaf, Tanjung Jabung Barat.
Nah, rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini diinformasikan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau Tanjab ya, sudah melakukan, nah ini sudah melakukan pendataan jumlah real tenaga honorer, termasuk yang tidak terdata di Dapodik. Jadi termasuk yang tidak terdata di Dapodik juga sudah didata, rekan-rekan ya. Juga ikut didata sehingga berjumlah sekitar 5.845 honorer. Jadi kalau kita lihat di sini, sepertinya ini guru dan non guru, rekan-rekan ya. Ini guru dan non guru, karena di sini dikatakan bahwa honorer, tidak mengatakan guru honorer seperti itu, rekan-rekan. Sepertinya ini TU dan yang lain-lain masuk. Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Haji Agus Sanusi menyampaikan, sebanyak 5.845 honorer sudah disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Alhamdulillah, rekan-rekan ya. Jadi ini sudah disampaikan. Tidak hanya ke Menpan RB, kata Sekda, data ini juga disampaikan ke Asisten Deputi Menko Polhukam yang mencari permasalahan tata kelola. Mencatat mungkin ini mencari permasalahan tata kelola pemerintahan dan perihal tenaga honorer, disampaikan pemerintah Tanjung Jabung Barat. Kepada Asisten Deputi Menko Polhukam, Pak Saiful sudah sampaikan permasalahan dalam tata kelola pemerintahan terutama terkait tenaga honorer dan akan dibicarakan di tingkat nasional. Ini informasinya, rekan-rekan ya. Selasa 19 Juli 2022. Nah, di tahun 2021 memang kabupaten ini, nah di sini admin tidak tahu yang mana di sini Tanjung Jabung Barat, yang mana bukan, tapi di sini dua-duanya memang belum pernah melakukan rekrutmen. Belum pernah melakukan rekrutmen di tahun 2021, rekan-rekan ya. Nah, di sini untuk data di tahun 2022 pun di sini belum ada updatean terbaru, sehingga di sini masih 0, rekan-rekan ya. Namun alhamdulillah di sini ini sudah didata, dan ada 5.845. Nah, usulan ini jika masuk nanti akan diinput ke dalam Simpek, rekan-rekan ya. SIM pemetaan guru P3K. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir, di mana di sini diinformasikan bahwa BKPSDM Pasir usulkan 264 formasi P3K. Selanjutnya, rekan-rekan, didominasi tenaga pendidik. Ini informasinya Selasa 19 Juli. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pasir tahun ini, tahun 2022, telah mengusulkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2022 yaitu 264. Pasalnya, untuk tahun ini formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di wilayah Kabupaten Pasir tidak ada. Nah, ini rekan-rekan ya, tidak ada. Jadi yang dibuka P3K. Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasir, Chandra Wisata, menyampaikan pemerintah pusat membuka 1 juta lebih formasi CPNS tahun 2022. Dari jumlah itu, 8.000 lebih diantaranya untuk CPNS, sekolah kedinasan, selebihnya untuk formasi P3K. Keputusan jumlah formasi tersebut merupakan ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi yang berlaku bagi seluruh daerah. Nah, di sini dirincikan untuk Pasir ini, rekan-rekan ya, Kabupaten Pasir, di mana di sini ada 155 tenaga pendidik, 76 tenaga kesehatan, jadi ada 12 tenaga penyuluh dan ada 21 tenaga teknis. Urainya, rekan-rekan ya. Nah, kita lihat, jadi ini data sebelumnya yang masuk itu 192. Nah, berdasarkan updatean terbaru atau informasi terbaru dari PMK, ada 264. Sedangkan yang lulus PG itu tidak mendapat formasi hanya 29. Jadi insya Allah, rekan-rekan ya, untuk daerah ini, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir ini, insya Allah mereka juga akan melakukan rekrutmen mekanisme kedua dan ketiga, bahkan umum jika ada sisa formasi dari peserta prioritas, rekan-rekan ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan. Semoga tercerahkan bagi yang sering bertanya mengenai TMT-nya. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.